UPT itu memanfaatkan tenaga di UPT Haji yang lebih dari 100 orang itu untuk membantu Kabupaten Wajo. Jadi ini kami bersyukurnya teman-teman kami di bawah di Kakanwil di kabupaten kota akhirnya mereka saling ta'awun Pak, saling tolong menolong. Jadi yang lebih di sini digeser ke kabupaten lain. Itu yang dilakukan misalnya teman-teman di Sulawesi Selatan. Di beberapa kabupaten kota juga begitu. Jadi memang Pak Menteri instruksikan bahwasannya ya udah semuanya gotong royong. Yang kadang-kadang ada ya Pak jamaahnya cuman misalnya di Jawa Barat jamaahnya cuman 200, tapi yang bergeser di kabupaten kota itu 10 orang. Tapi ada yang jamaahnya 500. ASN yang bergeser di situ cuma 3 orang, sehingga yang kelebihan ASN-nya kemudian didorong supaya saling membantu di kabupaten yang lain di satu provinsi. Nah, jadi itu siasat yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Nah, tapi memang kami tadi seperti yang sudah disinyalir oleh Pak Wahid, saya terima kasih sekali dengan Pak Wahid. Mungkin kalau istilah orang Melayu banyak yang tidak bisa pecah di mulut, sebagian pecah di perut. Nah, jadi iya pecah, tapi tadi sudah tersembuhkan Bu, karena sudah pecah di Pak Wahid dan Pak Fikri yang tidak mungkin saya suarakan. Maksudnya adalah kami memang berharap ada akselerasi perpindahan, karena toh ini adalah tugas-tugas keumatan yang harus disegerakan. Terkait misalnya tadi yang disinyalir oleh Pak Wahid itu dialami di beberapa kabupaten kota Pak. Kenapa? Karena apa istilah SKPP Pak. Ini dia sudah pindah Pak ke Kementerian Haji dan Umroh. Tapi SKPP-nya dari kementerian asal itu belum keluar. Akibatnya apa? Bendahara negara itu tidak membayarkan gajinya Pak. Tadi betul, saya juga dengar hal yang sama di Kutai Barat. Ada pegawai Kemenak yang sudah pindah ke Kementerian Haji, itu belum dibayar gajinya 2 bulan Pak. Kenapa? Karena SKPP-nya itu belum diterbitkan oleh Kemenak. Kan kami bilang ini zolim kalau izin begini. interupsi Hak dua bulan Wamen, gaji. Pak melalui pimpinan. Makan, Pak. Ini memang harus cepat Pak Wamen, Pak Menteri. Ini menyangkut kehidupan mereka. Nah, saya nggak tahu tuh, karena saya selalu apa karena nggak nyogok gitu kan? Ini mohon maaf ya. Ya itu jadi saya spekulasinya jadi macam-macam Mbak. Jadi spekulasinya jadi macam-macam. Apa karena nggak nyogok gitu kan, atau karena ini lalu SK-nya ditahan. Jadi kita jadi ini kan, jadi nggak bagus juga gitu kan, suzon gitu kan. Kenapa kok mestinya kan bisa diselesaikan gitu loh. Kementerian Haji dan Kementerian Agama kan sama-sama Republik Indonesia. Nah itu maksud saya yang saya tadi sampaikan tadi itu ada duga-dugaan yang yang semestinya tidak, spekulasi itu tidak liar gitu loh. Apa karena ini yang nyogok lalu cepat, ini yang ini gitu loh. Jadi aneh-aneh kan pikiran kita gitu loh. Nah ini agar spekulasinya tidak melebar kemana-mana harus segera diselesaikan. Karena apa? Menyangkut kehidupan mereka sampai jual motor. Nanti kalau ada yang sampai, mohon maaf ini, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Kalau ada yang sampai gantung rugi, kan ribut lagi nih kita. Karena keterlaluan kita gitu loh. Kan masalah di bawah kan kita nggak tahu Pak. Nah jadi jangan sampai, selesaikanlah Pak. Ya, saya kira sampai dengan Maret ya. Segera itu yang sampai dengan hari ini kita ini kan Maret itu kita rapat Pak, itu sudah tuntas Pak. Jangan sampai ada laporan yang
nggak bisa digaji, nggak ada pergaji, jual motor, anaknya butuh sekolah, butuh macam-macam, Pak. Apalagi iya mau lebaran dan ini gitu loh. Jadi numpuk bebannya. Iya kalau semuanya punya ketahanan mental yang ini, kalau tidak, Pak, jangan-jangan sampai udah ada yang di jalan tuh mereka sudah terganggu mentalnya, kan berdosa kita, Pak. Ya, jadi untuk tidak menyatakan zalim kita, Pak, sama mereka, Pak. Ya selesaikanlah, Kementerian Haji, Kementerian Agama duduk bareng, selesaikan. Apa sih susahnya? Apa memang kendala birokrasi ngomong ke BAKN kan, ke kepegawaian segala macam gitu loh, Pak. Begitu Pak Menteri ya, Pak Wamen ya, gitu Pak. Terima kasih. Kasih Pak Nabil. Hal yang sama juga sebenarnya waktu kita kemarin ke Medan ya, sekolah rakyat. Itu kan guru-gurunya dari Kemendiknas tuh. Terjadi juga di sana gitu. Jadi nggak di sini aja ya. Tapi apa yang pendapat daripada teman-teman semuanya, segera nanti kita tuntaskan secepatnya. Mungkin langsung aja ke ABT. Kalau memang jawaban dari ABT bisa kita simpulkan, kita simpulkan. Kalau perlu nanti kita skor. Silakan dari ABT-nya. Terkait ABT sebenarnya semuanya sudah masuk di situ Pak Abidin. Jadi kalau dilihat kan ini yang disimpulkan di sini itu adalah ini 478 ini belum dibayarkan. Artinya belum di kami, belum di anggaran Kementerian Haji. Kemudian 34 yang PNBP itu juga belum di Kementerian Haji, sehingga dia dimasukkan ke ABT sebagai perhitungan ABT. Jadi ini nanti bergeser di ABT kemudian ditambahkan. Nah, di mana dia kelihatan di ABT-nya? Dia kelihatan di 14 tadi. Nah, kalau di halaman 12 itu dia kelihatan di poin ke-7 dan 8. Poin ke-7 dan 8 itu terkait dengan SBSN. Kemudian ya ini Pak. Jadi di 7 dan halaman 12 ini kan tadi kertas yang bikin ngantuk Bu Seli dan kawan-kawan. Tadi Bapak yang baca yang tidak bikin ngantuk. Halaman 7 dan 8 itu adalah poin 7 dan 8 itu adalah dana SBSN yang masih sedang dalam proses pengalihan, sehingga dimasukkan ke ABT ini, karena kan ABT ini juga belum dialihkan semuanya dan belum direalisasikan, sehingga dimasukkan ke sini. Nah, yang 384 itu ada di poin 21. Betul ya? Ya, di 21 layanan perkantoran, operasional perkantoran itu terkait dengan asrama haji ya. PNBP ya. PNBP asrama haji, Pak. Jadi PNBP-nya Kementerian Haji sebelumnya Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh itu asrama haji, Pak. Dari asrama haji semuanya PNBP di seluruh Indonesia gitu. Yang dulunya memang 10 asrama haji, setelah berubah jadi Kementerian Haji oleh Pan-RB jadi 17 Bu. Jadi ada yang grade 1, grade 2, kira-kira begitu. Begitu Pak Abidin.